Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi Vigan Musaki dengan NIM 19489. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambar Yogyakarta, jurusan S1 Pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu saya tentang fungsi-fungsi jurnal. Oke teman, sebelum kita masuk ke inti materi pada kesempatan kali ini, sebenarnya kita harus mengetahui apa itu jurnal. Nah, pada dasarnya, jurnal adalah sejenis formulir yang dipakai untuk merekam setiap transaksi yang dilakukan secara detail. Nah, setiap transaksi harus dicatat sesuai waktu atau tanggal dan keterangan dari transaksi itu sendiri. Nah, perusahaan atau badan usaha melakukan kegiatan penjurnalan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Penyusunan jurnal itu juga memiliki berbagai syarat. Salah satunya adalah kesamaan antara kolom debit dengan kredit. Nah, setiap transaksi yang terjadi dibuat dalam jurnal harus disertai dengan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, atau bukti lainnya. Kegiatan penjurnalan menjadi penghubung transaksi dengan buku besar dan tahapan-tahapan akuntansi berikutnya. Nah, jadi kita selanjutnya yaitu jenis-jenis jurnal. Nah, pembahasan yang pertama yaitu adalah tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jenis jurnal yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi, baik bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Nah, alasan mengapa jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang adalah karena perusahaan dagang membutuhkan identifikasi jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Nah, contohnya, apabila dalam sebulan perusahaan melakukan pembelian kredit sejumlah 50 kali, petugas hanya berurusan dengan 4 atau 5 akun, bergantung pada suatu kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasi transaksinya. Untuk seluruh pembelian yang dikerjakan secara kredit, perusahaan menyediakan satu jurnal khusus yang disebut juga dengan jurnal pembelian. Nah, tiap transaksi kredit yang terjadi, petugas mencatatnya. Secara berkala, seluruh transaksi dijumlahkan serta dipindahkan ke buku besar. Kemudian, sebelum kalian menyusun jurnal, Anda perlu mengetahui prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan, misalnya seperti nota, memo, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Kedua yaitu menentukan akan apa yang terpengaruh dalam transaksi ini, lalu menggolongkannya dalam jenis harta, modal, atau utang. Yang ketiga yaitu melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Lanjut yang keempat yaitu menetapkan apakah Anda harus melakukan pendebitan atau pengkreditan akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Nah, teman-teman, kita masuk ke inti pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu fungsi-fungsi dari jurnal. Nah, di sini terdapat 5 fungsi jurnal yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Apa itu fungsi pencatatan? Fungsi pencatatan adalah semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat sebagai bukti
dilakukan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis kalian. Nah, hal ini bisa mencakup modal, kekayaan, atau aset, biaya, hingga neraca saldo dan neraca laju. Nah, semakin lengkap data yang kalian masukkan, maka akan semakin baik, sehingga jurnal akuntansi kalian dapat memberi data finansial yang benar-benar akurat dan sesuai dengan bukti. Nah, selanjutnya ada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua ini adalah fungsi historis. Fungsi historis itu merupakan transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan urutan waktu atau kronologi. Nah, agar tidak tertukar dengan transaksi lain dan membuat rumit laporan keuangan. Pada dasarnya, jurnal akuntansi mencatat kegiatan perusahaan sehari-hari dalam bentuk angka, di mana kegiatan tersebut terjadi secara terus-menerus. Dalam mencatat jurnal ini, kalian dianjurkan untuk mencatat setiap transaksi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi atau kegiatan tersebut. Dengan kata lain, jurnal akuntansi pun memiliki fungsi historis karena pencatatan dilakukan secara kronologis dan sistematis. Kita masuk ke fungsi dari jurnal yang ketiga, yaitu fungsi analisis. Fungsi analisis ini merupakan setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan hasil analisis dari bukti transaksi hingga jelas letak debit atau kredit, perkiraan beserta jumlahnya. Nah, idealnya pencatatan dalam jurnal akuntansi merupakan hasil dari analisis transaksi berupa penerbitan, kreditan, akun yang terpengaruh. Analisis ini bisa mencakup pencatatan dalam penerbitan, penkreditan beserta jumlahnya, atau penggolongan nama akun. Nah, misalnya saat perusahaan melakukan sebuah transaksi, Anda harus menentukan apakah akun transaksi tersebut termasuk kategori debit ataupun kredit. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi instruksi. Apa itu fungsi instruksi? Fungsi instruksi itu merupakan pencatatan dalam jurnal, merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. Nah, pada jurnal akuntansi, Anda diminta untuk melakukan penerbitan dan pengkreditan akun sesuai dengan catatan transaksi, sesuai dengan fungsi analisis di atas. Nah, di sisi lain, hal ini juga dapat memberikan fungsi instruksi. Dalam bisnis, kalian tak hanya harus membuat jurnal, tapi juga buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat berbagai perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan transaksi keuangan. Dengan mengategorikan akun sebagai debit atau kredit, proses pemasukan data ke buku besar akan lebih mudah. Kita akan masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi informatif. Apa sebenarnya fungsi informatif ini? Nah, yang dimaksud dengan fungsi informatif adalah jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Nah, di dalam jurnal terdapat setiap transaksi yang